Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada Amor Channel. Channel saya ada channel apa adanya tanpa harus ada apanya. Oke kawan ya, pada kesempatan kali ini saya istilahnya undur diri. Undur diri ini dalam arti dalam kegiatan sub for sub ya. Karena hampir setengah perjalanan saya ini saya kolaborasikan dengan kegiatan tersebut ya. Bagi saya ini hanya menghambat langkah kita atau langkah saya, menurut saya ini ya. Karena apa? Karena fakta dari konten ke konten itu saya amati, hampir kebanyakan istilahnya 90% ke atas itu penonton konten itu bisa dipastikan yang tidak subscribe daripada yang subscribe. Jadi kesimpulannya, kegiatan sub for sub ini hanya menghambat langkah kita dalam berkonten gitu aja. Dalam arti saya bukan melarang Anda ataupun saya mau berhenti total ya. Tapi di sini ceritanya memfilter atau mengurangi kegiatan tersebut, dalam arti lebih selektif lagi. Karena tidak dipungkiri, lagi dan lagi sikap manusia itu tidak bisa diterka. Karena faktanya, logika yang namanya menjunjung tinggi sportivitas itu tidak segampang kita membolak-balikan tangan. Karena faktanya manusia itu lebih dominan ke sikap egois ya. Jadi daripada istilahnya bentuk kepeduliannya antar sesama itu kurang. Jadi saya anggap daripada saya berjuang cuma-cuma atau menghambat waktu untuk memperjuangkan yang tidak mau diperjuangkan, lebih baik kita tinggalkan. Dalam arti ya, kalau istilahnya teman tersebut atau sub for sub tersebut ini istilahnya memang sportif ya dipertahankan, kalau enggak ya ditinggalkan gitu aja kan kawan. Karena faktanya nanti tetap dan buktinya akan saya tunjukkan di cuplikan berikutnya nanti ya. Dan yang jelas di sini juga ada fitur baru dari YouTube Studio. Jadi bagi kalian yang tidak paham apa itu tema, kenapa algoritma YouTube itu bekerja pada tema awal-awal kita ngonten, nanti di sini akan kelihatan. Sering saya bilang, entah ini bahasa ini sudah ke 100, ke 200 atau ke berapa kalinya ya. Channel ini lambat karena dua tema itu menghambat, alias channel gado-gado itu telat kawan. Mungkin bagi channel gado-gado yang di season YouTube pemula ini kencang, bisa jadi itu ugal-ugalan, entah itu nonton sendiri, saling tonton dan sebagaimananya ya. Tapi biasanya setelah monet, dan pernah juga saya bilang, biasanya itu akan kebingungan menentukan arah kontennya. Karena yang jelas di YouTube itu di sistemnya hanya merekomendasikan kepada mereka yang fokus ke satu tema kawan-kawan. Dan di fitur YouTube Studio ini nanti kita bisa riset sesuai tema kita. Jadi kalau nggak percaya, ini kan tema saya dua tema ini. Yang pertama dunia laundry, yang kedua tentang YouTuber pemula. Tapi di kata riset nanti ini akan lebih dominan ke tema awal-awal saya ngonten. Jadi percuma sekarang ini saya istilahnya melakukan kegiatan sub for sub ini hampir mendekati 50% dari subscribe ya. Tapi nyatanya apa? View saya itu tidak sampai 100 dari yang subscribe ya. Itu saja. Jadi saya simpulkan kegiatan ini istilahnya, ketika kegiatan ini tidak didasari suka sama suka, endingnya sia-sia. Jadi lebih bagus fokus ke tema, fokus ke konten, fokus ke apa yang jadi minatmu, fokus apa yang jadi tujuanmu di YouTube. Itu saja. Jadi daripada bertele-tele, berikut cuplikan untuk penjelasan selanjutnya. Oke kawan-kawan, pertama-tama saya masuk ke YouTube Studio aplikasi ya. Nah di sini ada istilahnya menu baru ya. Saya baru lihat kemarin di sini. Kita masuk ke menu analitik.
Sebelumnya menu ini belum ada kawan-kawan. Sabar ya. Menu reset. Nah, ini ya. Ini menu reset ini kita bisa melihat apa istilahnya tema awal kita ngonten di sini ya, ataupun konten populer kita ya di sini ya. Saya akan klik menunya. Menu reset. Nah, ini adalah jawaban kenapa algoritma itu lebih dominan bekerja di awal-awal kita ngonten. Jadi waktu kita ngonten itu istilahnya kan tema awal saya ngonten ini contoh ya. Tema awal saya ngonten kan membahas seputar laundry. Jadi di kata riset YouTube Studio ini munculnya ya ini seputar dunia laundry ya, dari perlengkapan sampai pembahasannya ya. Jadi kalau untuk kawan-kawan yang bertema itu mancing, masak dan vlog atau semacamnya, pasti akan muncul juga di sini. Jadi kalau sampean istilahnya kawan-kawan ini bikin tema gado-gado, itu tidak akan muncul di sini gado-gadonya ya. Yang muncul itu yang tema-tema awal sampean konten yang sekiranya konten itu istilahnya booming atau populer di channel kawan-kawan ya. Ini contoh, saya kasih contoh. Ini saya ambil contoh di tema mancing atau masak ya. Kita klik di sini aja. Kita klik mancing. Seperti ini ya. Terus kita klik istilah penelusuran. Ini istilahnya tema dengan kita ya. Pasti akan muncul di sini. Nah, ini ya, bisa dijadikan patokan ya. Mancing kakap air keruh, view-nya. Angler PPU 10,4 ribu. Ya ampun, dikira ikan sidat. Ini pokoknya tentang dunia mancing ya. 11,8 ribu. Jadi kalau habis mancing, kita istilahnya habis mancing terus bikin vlog, kira-kira nyambung enggak? Nggak nyambung kan? Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Terus sekarang saya kasih contoh kedua, masak ya. Masak ikan gitu ya. Kita telusuri. Kalau masak-masakan banyak, tapi dari menu masak ini sebenarnya kita bisa ambil temanya itu satu dulu. Kita contohkan masak ikan ya. Kalau masak ini kan global kan. Kita tambahkan lagi masak ikan ya. Ini yang dimaksud dengan mengembangkan satu tema ya kawan-kawan ya. Nah, ini contohnya kawan-kawan. Ini tentang masak ikan ya. Gampang dicoba masak ikan bla bla bla. 10,8 ribu view-nya. Pertama masak ikan, view-nya 122,8 ribu. Kerja di pabrik sarden, ini masih tentang ikan kan. View-nya 1,3 juta. Inilah yang dimaksud dengan algoritma itu kerjanya apa, sistem rekomendasi algoritma itu bekerja pada awal-awal tema kita ngonten. Jadi kalau habis ngonten ini sekiranya sampean ikut booming sana, ikut booming sini, ikut, tapi berbeda dengan tema kita, itu tema kita akan stuck alias jalan di tempat. Jadi kalau untuk kegiatan sub for sub itu kenapa saya istilahnya suruh sortir, kurangi. Kurang lebih penjabarannya seperti ini kawan-kawan. Karena tema sub for sub ataupun kegiatan sub for sub itu mereka tidak pusing dengan tema lawan jenisnya ya. Yang dibutuhkan itu kebanyakan hanya subscribe-nya saja ya, tapi tanpa didasari suka sama suka. Buktinya kita klik audience di sini, audience. Nah, di audience ini kita bisa lihat ya. Saya geser ke bawah. Ini waktu tonton dari subscribe ya. Ini lebih kebanyakan dominan 70,7% itu yang tidak subscribe. Terus yang subscribe cuma menonton 29,3%. Ini yang dimaksud di sini keseluruhan konten ya. Jadi bayangkan channel saya ini hampir mendapatkan 900 lebih subscribe ya, tapi yang nonton yaitu cuma sekitar 29%. Terus sisanya itu kemana gitu. Jadi subscribe itu tidak menjamin menonton video kita. Itu yang khusus sub for sub ya. Tapi dengan adanya yang tidak subscribe nonton video kita lebih dominan banyak, kita bisa mendapatkan subscribe kawan-kawan. Jadi kebanyakan kalau
penonton organik ini subscribe ke channel kita, mereka pasti istilahnya sebelum subscribe itu sudah mikir, wah pasti channel ini akan istilahnya menjabarkan atau mengulas channel yang sesuai kebutuhan mereka gitu loh. Itu yang saya maksud dengan menetapkan satu niche ataupun satu tema, itu gunanya di sini kawan-kawan. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti ini ya. Bagi kalian yang fokus ke Shop for Shop, saya bukan melarang, tapi lebih bijak atau lebih menyortir lagi ya, karena kebanyakan kegiatan tersebut itu tidak didasari suka sama suka. Nah, kata suka sama suka ini yang sebenarnya jadi kunci keberhasilan rekomendasi antar sesama channel kawan-kawan. Tapi kalau biasanya kalau Shop for Shop itu endingnya cuma mau dikunjungi ketika kita mau berkunjung, apalagi status awalnya yang kita subscribe duluan gitu loh. Jadi istilahnya kalau mereka mau berkunjung duluan, mengunjungi balik tanpa kita kunjungi duluan, itu bisa mungkin kalau dipersentasekan tidak sampai 10% kawan-kawan. Itu pun kalau nontonnya bagus, tapi kebanyakan nontonnya kan acak-acakan kan, makanya jadinya kebanyakan sering spam, komentar spam, nonton spam, subscribe spam, hilang. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita dengan fokus ke konten saja mendapatkan subscribe secara alami, itu tidak ada istilah spam-spaman kawan-kawan. Jadi untuk penjelasannya kurang lebih begitu saja kawan-kawan ya. Apalagi kalau kita sudah memiliki konten populer di awal-awal kita ngonten, itu lebih baik kita pelajari konten populer tersebut ya. Ini saya kasih contoh. Di sini konten populer ini tetap di tema awal saya ngonten, yaitu di seputar dunia laundry ya. Padahal di sini saya membahas seputar YouTuber pemula juga. Tapi maksud saya membahas YouTuber pemula itu bentuk kepedulian saya antar sesama. Tapi nyatanya apa? Kita berjuang serasa kayak cuma-cuma kawan, capek gitu loh. Ini bayangkan belum sampai 1000 subscribe sudah begini ya, lamanya minta ampun ya. Apalagi kalau istilahnya mencapai 5.000, 10.000, terus kita saling kunjung terus, itu apa ndak moncrot mata kita nontonin terus. Nah baru itu pun kalau kita ditonton balik ya, tapi faktanya apa? Bisa dihitung dengan jari kawan-kawan yang mau nonton balik. Yang berdurasi bagus itu bisa dihitung dengan jari. Ini contoh yang tema awal saya ngonten ini saya buat hampir 4-5 bulan yang lalu, tapi hingga detik ini view-nya itu istilahnya masih jalan terus kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan mempunyai konten populer pada channelnya, kita pelajari konten populer tersebut sebenarnya ya. Tapi kalau di sini saya mau praktekkan tidak mungkin, karena di sini sudah tergolong tema campuran ya saya ini ya. Nah ini saya akan kasih contohnya saja. Dari video tersebut saya sudah mendapatkan satu video ini ya 44.000 kali sejak dipublikasikan ya, 44.000 kali ditonton. Untuk rekomendasinya ini kawan-kawan, rekomendasi video saya itu disebarkan oleh YouTube sebanyak 422.000. Dari rekomendasi YouTube 422.000 ini saya mendapatkan penayangan 44,1 ribu kali kawan. Dan satu video ini mendapatkan waktu tonton 1,8 ribu jam. Ini bayangkan kan, kalau kalian mempunyai video populer itu jangan disia-siakan kawan. Usahakan tuh pelajari itu temanya apa, thumbnail bagaimana, topiknya waktu itu bahas apa, terus isi judulnya bagaimana. Nah itu kita bisa terapkan untuk konten selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Nah di satu konten ini saya mendapatkan subscribe sebanyak 286 ekor. Nah ini sudah jadi bukti kawan-kawan ya, kalau istilahnya rekomendasi YouTube itu ataupun istilahnya algoritma itu lebih dominan di awal-awal kita ngonten yang bertema satu niche ya, atau satu jenis gitu ya. Jadi kalau satu jenis tema itu kita bisa ulik-ulik, kembangkan lagi dan lagi, itu lebih bagus kawan-kawan. Jadi kita tidak capek parkir sana, parkir sini, ngemis sana, ngemis sini untuk subscribe ini khususnya ya. Yang penting kalau kita memiliki view banyak pada sebuah konten, itu bisa istilahnya mendokring ataupun secara tidak langsung itu menambah subscribe pada channel kita ya, berdasarkan minat dari si penonton organik ini kawan-kawan, atau penonton alami ya. Interaksi, saya cek di interaksi, rata-rata durasi tonton
2,32 detik. Ini kalau dikalikan 44.000 penayangan sudah berapa kan jadinya tadi itu 1,8 ribu jam kan, seperti itu. Jadi kalau untuk audiens segala macam itu bisa kita lihat di sini ya. Yang tidak subscribe saja 98%, yang subscribe cuma 1,5%. Bisa dijadikan evaluasi kan untuk channel kawan-kawan nantinya ya. Oke kawan-kawan, jadi kurang lebih untuk penjelasannya seperti ini ya. Mungkin bisa dipahami bagi yang sepaham, kalaupun dari dipahami ya wes tinggalkan saja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.